Apa? Di Sublek. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha'i wa ibtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka lari menjauhi para ulama dan fuqaha. Maka Allah menurunkan 3 bala untuk mereka. Ulaha yarfa'u barakata min kasbihim. Allah menghilangkan barokah dari usaha mereka. Benarkah saat ini mencari harta yang barokah sulit? Kalau tidak benar, kenapa para konglomerat negara, para pejabat korup yang sudah berharta triliunan masih gila dengan harta, masih memakan harta rakyat? Jawabnya, karena hartanya sudah tidak barokah. Hasil usaha yang tidak barokah pasti membawa dampak yang negatif. Bila dimakan tidak menambah kenyang tapi malah kurang dan semakin rakus. Makanan yang masuk menyebabkan tubuh malas beribadah dan kebanyakan berakhir menjadi suatu penyakit. Harta yang tidak barokah bila digunakan untuk biaya pendidikan anak bukannya menjadikan anak semakin baik, melainkan malah menjadi semakin buruk. Digunakan berfoya-foya, berzina, narkoba, setidaknya menyebabkan anak berani terhadap orang tua. Lantas, jika ingin selamat dari harta yang tidak barokah, jalan satu-satunya adalah mendekat pada para ulama. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah mengangkat penguasa untuk mereka, penguasa yang zalim. Akibat jauh dari para ulama, banyak di antara kita memilih pemimpin, memilih pejabat, memilih anggota dewan bukan lagi atas dasar kemampuannya berbuat adil, tetapi karena ketenarannya atau karena obral janjinya atau karena obral hartanya. Sehingga ketika menjabat mereka bukannya menjadi pengayom rakyat, pembawa suara rakyat, malah memakan harta rakyat. Wasalisatu yakhruju minad dunya bighairi imanin. Mereka keluar dari dunia dalam keadaan tanpa iman. Yang paling ditakutkan adalah azab ketiga, yaitu mati dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jika hal ini terjadi, maka kesengsaraan yang dialami bukan tahunan, melainkan kekal selama-lamanya disiksa api neraka. Saat ini sebagian azab tersebut sudah melanda kita, atau bahkan banyak pula yang sudah merasakan ketiganya. Untuk itu, agar bisa menghindarinya, maka marilah kita muliakan para ulama. Tidak cukup hanya dengan menghormatinya, melainkan dengan mematuhi fatwanya dan melaksanakan ajaran yang dibawanya serta menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Di zaman akhir ini, banyak orang yang berpenampilan ala ulama, maka kita harus bisa mengenal mana yang ulama dan mana yang bukan. Ada sementara orang karena penampilannya yang selalu memakai gamis dan bersurban, bahkan dipanggil syekh, dianggap ulama. Padahal perilakunya ada yang tidak mencerminkan posisinya sebagai ulama. Ada pula yang pandai berceramah sehingga dianggap ulama, padahal kesehariannya tidak sesuai antara ucapan yang diamalkan. Ada pula orang yang diberi kelebihan Allah bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bisa menebak hal-hal yang belum terjadi, lantas kita anggap ulama. Bahkan ada yang menganggapnya wali, atau yang kebablasan ada yang menganggapnya nabi. Padahal dia membawa ajaran yang menyesatkan. Lantas apa definisi ulama yang akan kita anut? Ulama adalah manusia yang takut pada Allah sehingga nampak dalam pribadinya yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, serta memiliki akhlak luhur yang patut diteladani. Jika ingin tahu seorang ulama atau bukan, jangan mengukur dari luas ilmunya saja,
tapi ukurlah ketakwaannya, dan ketakwaan akan nampak dalam akhlak atau perilakunya, dengan keluarganya, dengan tetangganya sangat baik. Bahkan akhlak dan perilaku anak istrinya juga patut diteladani. Dalam surat Al-Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.